Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, salam sejahtera bagi kita semua. Sungguh bersyukur hari ini kita boleh kembali bertemu dalam renungan harian yang disediakan oleh Gereja Kristus Ketapang. Mari sebelum memulai kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kami mengucap syukur untuk hari baru yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu yang tidak pernah habis bagi kami. Dan hari ini kiranya Engkau kembali boleh menuntun kami dengan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, perenungan firman Tuhan pada hari ini diambil dari Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 18 sampai ayat 24. Silakan saudara membuka Alkitab dan membacanya secara pribadi. Perenungan kita pada hari ini saya beri tema karunia Allah tidak dapat dibeli. Saudara, saya pernah mendengar satu kalimat. Segala sesuatu di dunia ini perlu uang, tapi tidak segala sesuatu di dalam dunia ini dapat dibeli oleh uang. Saya rasa kalimat ini tidak asing bagi kita, karena memang kenyataannya kita masih hidup di dunia dan kita masih memerlukan uang untuk bisa bertahan hidup. Segala hal yang kita butuhkan perlu uang, sehingga banyak dari kita yang hidupnya mengejar uang. Dan seringkali kita lupa kalau kalimat tadi ada tapinya. Kita seringkali bisa lupa bahwa meskipun kita butuh uang untuk hidup, tapi ada hal-hal di dunia ini yang tidak bisa dibeli oleh uang. Salah satunya yang kita bahas hari ini. Di dalam bagian firman Tuhan yang tadi, Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 18 sampai 24, mengisahkan tentang seorang bernama Simon. Alkitab menyebutnya adalah seorang Simon yang melakukan sihir, namun sudah percaya Tuhan dan sudah dibaptis oleh Filipus. Ketika melihat Petrus dan Yohanes menumpangkan tangan dan lalu Roh Kudus turun atas orang Samaria, Simon tertarik. Dia pengen juga untuk tumpangin tangan lalu Roh Kudus turun melalui dia. Jadi dia tawarkan sejumlah uang kepada Petrus supaya dia bisa memiliki kuasa yang sama. Dia pikir dia bisa membeli kuasa itu dengan uangnya. Tetapi Petrus dengan tegas menjawabnya, "Binasalah kiranya uangmu itu bersama dengan engkau, karena engkau menyangka bahwa engkau dapat membeli karunia Allah dengan uang." Saudara, meskipun Simon dikatakan sudah percaya dan sudah dibaptis, tapi konsepnya masih sama seperti orang dunia. Hatinya masih sama seperti orang dunia. Dia belum sungguh-sungguh mengenal Tuhan dan belum sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Hatinya belum sungguh melihat siapa Tuhan. Dia pikir uangnya punya kuasa untuk membeli apapun termasuk karunia dari Tuhan. Dia pikir uangnya bisa dipakai untuk mengatur kerja Roh Kudus atas hidup orang-orang percaya. Dengan kata lain, dia bisa mengatur Tuhan sesuka hatinya. Dan jelas ini salah. Saudara, dari perenungan ini mungkin kita boleh merefleksikan diri sejenak. Kita yang sudah percaya Tuhan dan sudah dibaptis, apakah jangan-jangan konsep kita masih mirip dengan apa yang Simon ini miliki? Karena di dunia, uang bekerja begitu rupa, mengatur banyak hal dan sangat dibutuhkan. Apakah jangan-jangan hati kita dan cara kita masih sama dengan yang dunia lakukan? Dan kita pakai dalam memperlakukan Tuhan. Kita ingin mengatur Tuhan dengan uang yang kita miliki. Kita ingin membayar gereja untuk bergerak sesuai dengan kehendak kita. Kita ingin membeli kuasa karunia dari Tuhan, supaya hidup kita dipermuliakan, dilihat orang. Kita perlu hati-hati. Jangan sampai kita memperlakukan Tuhan seperti itu. Tetapi kita boleh semakin sadar status kita di hadapan Tuhan. Dan sadar bahwa segala karunia itu Tuhan yang berikan. Termasuk segala harta uang yang kita miliki itu Tuhan yang berikan. Oleh karena itu, mohonlah hikmat dari Tuhan. Agar kita ditolong dalam mempergunakan uang yang kita punya dengan tepat sesuai dengan kehendak Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita
dalam merenungkan dan melakukan firman Tuhan ini. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu. Kiranya firman ini boleh mengingatkan kami kembali siapa kami dan siapa Tuhan. Mengingatkan kami kembali status kami di hadapan Engkau, dan mengingatkan kami untuk mempergunakan hidup kami sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.